Kalau di zaman kuno belum ada kamera, sidik jari, atau forensik modern, pernah kepikiran nggak sih bagaimana cara mereka menangkap penjahat? Jawabannya bukan di teknologi, tapi di sistem sosial, kepercayaan, dan rasa takut. Jadi di banyak peradaban, hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tapi juga pada masyarakat itu sendiri, yakni melalui konsep collective responsibility, atau siapapun yang melihat kejahatan wajib melapor, dan jika tidak, ia bisa ikut dihukum. Di Mesir kuno, misalnya, diyakini bahwa kejahatan besar seperti pembunuhan Fir'aun tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengetahui. Artinya, diam pun dianggap sebagai bentuk kejahatan dan hukumannya bisa kolektif, termasuk hukuman fisik ekstrim, yaitu dijatuhi bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada mereka yang dianggap gagal mencegahnya. Sistem ini secara efektif menciptakan masyarakat yang saling mengawasi. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai tontonan. Masih di Mesir kuno, dan kali ini ditambah medieval Europe, hukuman publik seperti eksekusi dilakukan di ruang terbuka. Bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk mengirim pesan bahwa pelanggaran hukum akan terlihat dan dibalas secara nyata. Seperti yang pernah dianalisis oleh Foucault, praktik ini menjadi alat kontrol sosial yang kuat karena menanamkan rasa takut secara kolektif. Namun pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana mereka menentukan seseorang itu benar-benar bersalah. Salah satu metode yang digunakan adalah trial by ordeal atau ujian yang dipercaya sebagai bentuk penilaian Tuhan. Jadi di medieval England, tersangka biasanya diikat lalu dimasukkan ke dalam air. Jika orang itu tenggelam, maka ia dianggap tidak bersalah. Sementara jika ia mengapung, ia justru akan dianggap bersalah. Jadi logika yang diambil ialah air sebagai simbol baptisan akan menerima yang murni dan menolak yang berdosa. Sementara di India kuno ada ujian dengan api yang mana keselamatan atau luka dianggap sebagai keputusan ilahi. Bagi kita yang ada di zaman sekarang, metode ini terdengar tidak rasional. Tetapi pada masa itu, keyakinan bahwa Tuhan secara aktif mengintervensi dunia merupakan dasar dari sistem hukum itu sendiri. Di sisi lain, ada juga metode yang lebih mendekati sistem modern, yaitu kesaksian saksi mata. Namun, tanpa bukti fisik, kejujuran menjadi masalah. Di Mesir kuno, solusi atas ini bukan menjadi investigasi, melainkan kepercayaan religius. Mereka percaya bahwa berbohong akan dihukum di akhirat, terutama dalam konsep penghakiman jiwa oleh dewa seperti Osiris. Karena kehidupan setelah mati dianggap jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia, kebohongan menjadi terlalu berisiko untuk dilakukan. Dengan kata lain, kejujuran dijaga bukan oleh bukti, tetapi oleh rasa takut akan konsekuensi abadi. Pada akhirnya, sebelum adanya teknologi forensik, sistem hukum bergantung pada 3 hal utama, yakni pengawasan sosial, hukuman yang terlihat, dan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Bukan bukti yang menentukan kebenaran, tetapi apa yang diyakini oleh masyarakat dan oleh Tuhan.